Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kabar hari ini? Baik, Pak Jim. Baik, Pak Jim. Better than good ya. Lebih baik dari baik. Kalau lebih baik dari baik berarti baik sekali. Baik sekali. Baik, Bapak Ibu, saya akan mempersiapkan share screen saya terlebih dahulu. Ya, kita masuk dalam minggu kedua dari seri khotbah When Questions Are Answers. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu dijawab atau mendapat jawaban. Sambil saya persiapkan slide-nya, saya yakin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, meskipun pandemi ini tadi seperti yang didoakan, meskipun pandemi ini masih berlangsung dan kita mendengar kabar-kabar duka cita, tetapi satu hal yang pasti saya yakin firman Tuhan tadi, ya dan amin, bahwa kita akan melihat kebaikan Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan di tengah-tengah situasi yang masih berlangsung seperti saat ini. Baik, sudah muncul ya di screen Bapak Ibu saudara sekalian. Minggu kedua dari seri khotbah When Questions Are Answers. Hari ini pertanyaannya yang kita bahas, maukah engkau sembuh? Ya, di dalam minggu yang lalu pertanyaannya adalah mengapa engkau tidak percaya? Ya, sekarang pertanyaannya mengapa atau maukah engkau sembuh? Nah, tujuan seri khotbah When Questions Are Answers ini adalah, ini tujuan yang kita ingin capai, tujuan objektifnya, kayak kuliah ya. Khotbahnya kayak kuliah, kayak pengajaran katanya ya. Ini yang kita mau capai, kita akan memiliki pemahaman dan penghargaan yang lebih dalam tentang pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus yang menghasilkan iman yang lebih besar dan kebergantungan kepadanya. Nah, ide besarnya, big picture atau big idea dari khotbah ini adalah bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh, ya, dan Dia ingin menyembuhkan orang sakit. Dia ingin menyembuhkan Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin terpapar sakit pada hari ini. Nah, berapa banyak jadi ide besarnya adalah Yesus adalah penyembuh dan ingin menyembuhkan setiap orang yang sakit. Bapak Ibu saudara sekalian, saya mau bertanya, ya, pertanyaan yang ada di screen Bapak Ibu saudara sekalian, berapa banyak dari saudara-saudari di sini yang berolahraga secara teratur? Ya, sebelum saya sakit, nggak pernah olahraga. Olahraganya paling saya anggap olahraga itu kalau saya berkeringat melakukan pekerjaan rumah tangga, bersih-bersih, ngepel dan sebagainya, itu memang keringatan ya. Tetapi berbeda ya, bekerja dan olahraga itu berbeda. Nah, setelah sakit, dokter menyarankan untuk berjemur dan olahraga ringan. Nah, mulai teratur saya lakukan. Tetapi terlepas dari pandemi atau tidak pandemi, sakit atau tidak sakit, berapa banyak dari saudara-saudari di sini yang berolahraga secara teratur? Dan berapa banyak dari saudara-saudari di sini yang memperhatikan dengan cermat apa yang kita makan? Ya, biasanya ketika sudah sakit, baru kita memperhatikan asupan atau makanan yang kita makan. Karena tidak semua makanan itu menyehatkan. Memang makanan bisa mengenyangkan, tetapi apakah menyehatkan apa yang kita makan itu masalah lain lagi. Jadi ini adalah pertanyaan yang saya ingin ajukan sebagai pembukaan ya khotbah ini. Kesehatan adalah kekayaan, dan kesehatan adalah salah satu aset yang paling berharga yang dapat dimiliki oleh seseorang. Nah, sementara kita menghargai kesehatan, kenyataannya kita hidup di dunia yang rusak, ya, dan tidak pasti di mana pada akhirnya kita hidup di dunia yang rusak dan tidak pasti. Begitu banyak perubahan, ya, perubahan iklim, perubahan cuaca, ya, perubahan penyakit, ya,
banyak sekali perubahan yang terjadi yang akhirnya kemampuan kita untuk mencegah penyakit itu juga menjadi terbatas. Ya. Karena itu kita selalu diperhadapkan pada kenyataan waktu kita sakit kita membutuhkan obat, kita membutuhkan perawatan medik. Ya. Nah, sekarang sementara kita sakit, ya kalau kita sedang sakit, kita akan mengacu kepada dokter, kita akan mengacu kepada obat-obatan, seperti hari-hari ini kita mengacu kepada suplemen, vitamin, ya, atau mungkin tindakan-tindakan yang lebih jauh lagi dalam proses kesembuhan itu. Apakah lewat operasi, atau lewat terapi, dan sebagainya. Artinya, kita melihat kepada hal itu. Ya, tentu saja, ini semua tidak salah. Tuhan menggunakan ilmu pengetahuan medik, ya, Tuhan menggunakan obat-obatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya kita harus memahami bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Karena banyak juga orang yang diobati oleh dokter, diberikan obat-obatan, diberikan tindakan medik, tapi juga tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka. Dalam minggu ini kami mendengarkan kabar duka cita bahwa salah satu orang yang dulu dekat sekali dalam kehidupan kami di Jogja, Pak Nano Apitule, almarhum, beliau dipanggil Tuhan dalam minggu kemarin. Meskipun selama 3 minggu dirawat di rumah sakit, tapi tidak bisa tertolong. Nah, kita memang mencari obat, dokter, tindakan medik, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, ya, Tuhan yang menyembuhkan. Ya, Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Saya yakin di sini ada Dokter Lina dan mungkin ada beberapa dokter di sini. Ya, ketika sumpah dokter pun dikatakan bahwa sepengetahuan saya ya, bahwa tugas dokter itu mengobati. Tetapi yang menyembuhkan bukan dokter yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya, apakah kita percaya bahwa kita dapat menerima kesembuhan dari Tuhan? Ya, ada satu forward video WhatsApp group yang saya terima juga minggu lalu yang sempat saya share di WA group jemaat. Seorang kakek yang berumur 101 tahun di Semarang, dia kena COVID, ya, tapi dia berhasil sembuh. Dan di dalam video itu ada cuplikannya dia lagi minum obat. Sebelum dia minum obat, dia berdoa seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk obat ini. Saya minum obat ini sebagai sarana kesembuhan, tapi Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baru dia minum obatnya. Dan luar biasa, kakek ini dia percaya dia diberikan umur sampai 105 tahun kalau saya tidak salah. Dia berharap, dia beriman, dia bisa hidup sampai 105 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah kita percaya bahwa kita dapat menerima kesembuhan dari Tuhan? Ini yang menjadi teks kita pada hari ini dalam Yohanes pasal 5 ayat 1-9. Kita baca teks kita pada hari ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ya, ada 5 serambinya. Kemudian di ayat yang ketiga dikatakan, dan serambi-serambi itu dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Di situ lalu ayat yang kelima, di situ ada seseorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengingat ya atau mencamkan 38 tahun, luar biasa ini ya. Ini bukan waktu yang pendek ya, 38 tahun lamanya dia sakit. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, ini pertanyaan yang akan dijawab. Ya, when questions are answers. Ini questions ya. Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kolam Bethesda adalah kolam Bethesda, artinya itu kasih karunia atau anugerah atau kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi kalau ada rumah sakit Bethesda, itu berarti rumah sakit kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya, ada kepercayaan lokal bahwa kolam Bethesda memiliki kekuatan penyembuhan. Bahwa sering kali seorang malaikat akan mengaduk air, akan turun ke kolam itu dan airnya bergoncang. Nah, ketika itu terjadi, yang pertama kali masuk ke dalam air itu akan disembuhkan. Ya, banyak kepercayaan seperti ini juga ada di bangsa-bangsa, termasuk di bangsa kita Indonesia. Ya, sumber mata air kesembuhan, ya, atau tempat-tempat tertentu, ya, atau ke makam orang-orang yang dianggap punya ilmu, atau orang-orang yang dianggap punya pengaruh, sampai ketika mereka meninggal pun kuburannya didatangi dan ada kepercayaan bahwa mereka bisa menyembuhkan. Ya, kepercayaan seperti itu. Nah, di tengah orang banyak yang sakit, banyak orang yang sakit pada waktu itu, Tuhan Yesus memilih satu orang, dan dia bertanya kepada satu orang itu. Ada banyak yang sakit ya di kolam itu, yang menanti goncangan air kolam itu. Ya. Tetapi Tuhan Yesus hanya fokus kepada satu orang, ya, yang tadi diajak berbicara. Orang ini berbaring selama 38 tahun. Ya, tadi saya katakan 38 tahun ini bukan waktu yang pendek. Mungkin di sini para remaja belum ada yang umurnya 38 tahun. Ya, yang masih mahasiswa paling 20-an. Kalau yang profesional yang sudah bekerja 30-an. Bisa bayangkan ya. Jadi selama saudara yang umurnya 30-an atau 38 tahun mungkin itu sakit. Ya. Luar biasa ya. Ini penderitaan yang sangat-sangat panjang. Orang ini berbaring selama 38 tahun di tilamnya. Berarti dia sangat menderita dan sangat lemah. Sehingga dia tidak dapat berjalan atau bahkan berdiri untuk waktu yang lama. Usahanya akan sangat sia-sia. Nah, Tuhan Yesus memilih orang ini, ya. Tuhan Yesus memilih memperhatikan orang tersebut yang tampaknya paling membutuhkan kesembuhan. Pertanyaan Tuhan Yesus pasti agak naif, agak aneh baginya. Ya, siapa yang tidak ingin disembuhkan 38 tahun? Di dalam hatinya dia berkata demikian, maukah engkau sembuh? Ya pasti saja, saya ingin sembuh. Ya. Namun pertanyaan Tuhan Yesus itu juga mengungkapkan, ya, mengekspresikan, ya, atau menyiratkan seruan pada kemauan orang tersebut yang mungkin karena bertahun-tahun, 38 tahun loh, dia sudah putus asa sehingga tidak ingin lagi, tidak punya kemauan untuk sembuh. Ya. 38 tahun dalam keputusasaannya mungkin telah melumpuhkan keinginan, kemauan orang ini untuk disembuhkan. Pertanyaan Tuhan Yesus tadi menyiratkan seruan
kepada kemauannya, men-challenge ya, menantang, membangkitkan kemauannya lagi yang selama bertahun-tahun, karena putus asa mungkin telah melumpuhkan pria tersebut, ya, orang tersebut. Nah, Tuhan dapat menyembuhkan sakit penyakit, Tuhan dapat menyembuhkan kelemahan atau ketidakmampuan, disability, apapun yang kita miliki. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, kita bisa sehat secara fisik, tetapi kita juga bisa mengalami kelumpuhan rohani. Apa maksudnya kelumpuhan rohani? Kita tidak bisa keluar dari suatu dosa yang mengikat, yang memperhamba kita. Kita bisa juga mengalami kelumpuhan secara mental, secara jiwa. Kita bisa mengalami kelumpuhan secara emosional, seperti saat-saat pandemi seperti ini. Banyak yang mengalami gangguan secara mental, secara emosional, atau kasus-kasus lain yang sedang kita hadapi saat ini. Apapun sakit penyakit, kelemahan, dan ketidakmampuan itu, Tuhan dapat menyembuhkan. Pertanyaannya, jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan dari Tuhan? Hanya ada 2 poin minggu ini. Yang pertama, kita dapat menerima kesembuhan dengan bergantung kepada Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-6, ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan Yesus menantang orang itu, "Apakah kamu ingin sembuh?" Tuhan tidak mengacu kepada kesembuhan dari kolam Bethesda, tapi dia mengacu pada dirinya sendiri. Jika kita merubah pertanyaannya, mungkin pertanyaannya kalau kita parafrase, kalau kita sederhanakan pertanyaannya, apakah Anda ingin sembuh melalui sumber penyembuhan yang sebenarnya, bukan dari kolam Bethesda, tapi dari sumber penyembuhan yang sebenarnya? Sumber penyembuhan orang lumpuh itu, harapannya dia selama 38 tahun, sumber penyembuhannya itu adalah kolam Bethesda. Ya. Tadi ingat ya, Bethesda artinya anugerah atau kasih karunia. Dia khawatir ya ketika Tuhan bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Sementara dia begitu khawatir tentang kesembuhannya karena dia berharap kepada kolam Bethesda, dia tidak menyadari bahwa dia sedang berdiri di hadapan yang empunya kasih karunia, yang memberikan kasih karunia, yang memberikan anugerah. Dia sedang berdiri di hadapan pemberi dan sumber kasih karunia dan rahmat itu sendiri. Dia sedang berdiri di hadapan penyembuh, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah pandemi seperti ini dengan suatu penyakit yang namanya COVID, ini penyakit baru, ya, yang begitu banyak orang, apakah dunia medis dan non-medis, yang masih mereka-reka, masih mencari berbagai solusi alternatif pencegahan maupun pemulihan penyembuhan dari sakit ini. Macam-macam ya, kita bisa sebutkan. Dari minyak kayu putih, bawang putih, ya, cukup dengan air panas, minum air panas, banyak sekali ya. Makan dari minum dari air belimbing wulu yang direbus. Begitu banyak medik dan non-medik, bahkan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak masuk nalar sehat. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa India dihantam tsunami COVID. Ya. Ratusan ribu orang meninggal setiap hari. Jadi kalau di India kan mayatnya dibakar, sampai mau dibakar pun mayat itu antri. Nah, apa yang terjadi? Mereka mencari berbagai alternatif untuk menangkal atau menyembuhkan dari sakit COVID. Gambar ini memperlihatkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya ambil dari Reuters, sumber beritanya Reuters.com. Ini adalah orang-orang di India, foto para kiri atas, paling atas, yang di depan ember,
itu mereka mengadakan terapi untuk mencegah atau menyembuhkan COVID dengan memandikan diri mereka dengan kotoran sapi, ya, mandi kotoran sapi, mandi pupnya sapi, karena sapi dianggap suci, ya, dianggap salah satu dewa yang disembah. Orang dia nggak makan daging sapi dan disembah sebagai sesuatu yang suci. Jadi kotorannya dimandikan di tubuh mereka. Yang kanan atas bahkan mandi susu, langsung dia dari air susu sapi yang diperah langsung dimandikan. Bahkan air kencingnya sapi itu ditampung diminum, foto kanan bawah. Drinking cow urine to protect against virus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat manusia dengan segala kecanggihannya, kemajuan teknologinya, kadang-kadang mencari jalan keluar untuk kesembuhan mereka dari hal-hal yang tidak masuk akal. Dari hal-hal yang alternatif, bukan hanya medik secara ilmu pengetahuan, tapi juga hal-hal yang seperti ini, yang tidak masuk di pikiran kita. Tapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Jadi apapun penyakit yang Anda derita, yang Bapak Ibu Saudara-saudari sedang derita, apakah secara fisik, apakah secara mental. Tadi saya katakan kita bisa sembuh, kita tidak sakit secara fisik, tapi secara mental kita sakit, kita mengalami gangguan emosional, ya, kita gangguan jiwa, gangguan mental. Saat pandemi ini begitu banyak orang yang mengalami gangguan mental. Apapun yang kita sedang hadapi pada hari ini, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Dia adalah penyembuh utama kita. Jadi poin pertama, bagaimana kita bisa mendapat kesembuhan? Kita dapat menerima kesembuhan dengan bergantung kepada Tuhan Yesus, karena dialah sumber kesembuhan itu sendiri. Bukan dari kolam Bethesda, bukan dari yang lain-lainnya. Dialah sumber kesembuhan itu sendiri. Oleh karena itu, penyembuhan kita tidak hanya bergantung kepada iman kita saja, tetapi pada akhirnya kepada siapa Tuhan, siapa Dia yang bisa menyembuhkan kita. Ya. Jadi kalau orang berbicara, tergantung kepada siapa yang berbicara. Ya. Kalau orang berbicara sudah selesai, siapa yang mengatakan sudah selesai? Kalau orang yang mengatakan memang punya otoritas untuk menyembuhkan, maka dia bisa menyembuhkan. Ya. Tapi kalau orang lain yang tidak punya kuasa untuk menyembuhkan mengatakan sudah sembuh atau sudah selesai atau sudah pulih, ya siapa dia? Maksud saya, siapa yang mengatakan perkataan itu? Apakah dia punya kapasitas, dia punya kemampuan, dia punya otoritas untuk mengatakan apa yang dia katakan? Ya. Saya memberikan analogi untuk memahami apa yang saya maksudkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ya. Seorang tua, pasangan orang tua, ketika hendak bepergian, titip pesan kepada anaknya, kamu bereskan tempat tidurmu, bereskan kamarmu. Ya. Kemudian ketika orang tuanya pulang, orang tuanya tanya kepada anaknya, kamarmu udah dibereskan? Sudah selesai, sudah beres, sudah rapi. Kemudian orang tuanya cek kamarnya, ternyata dibereskannya asal-asal saja. Selimutnya nggak dilipat baik-baik, spraynya nggak dikencangkan, nggak ditarik, bantalnya masih sembarangan, nggak teratur. Orang tuanya bilang, ini belum selesai, ini masih berantakan, belum rapi. Nah, maksud saya Bapak Ibu, siapa yang mengatakan sesuatu? Kalau tadi anaknya bilang sudah selesai, tapi ketika papanya, mamanya cek, ternyata belum selesai. Nah, lalu orang tuanya bilang, coba diselesaikan yang rapi.
terus dirapikan lagi, spraynya ditarik, dikencangkan, selimutnya diatur dengan baik, dilipat dengan baik, bantalnya disusun lagi, semuanya dibersihkan. Nah, ketika sudah selesai, orang tuanya bilang, nah sekarang baru sudah selesai. Jadi mengerti ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya maksudkan? Siapa mengatakan hal tertentu, dia punya kapasitas nggak dan punya otoritas nggak untuk betul-betul mengatakan sudah selesai atau belum selesai. Kalau anaknya mengatakan sudah selesai, belum selesai ternyata. Tapi kalau orang tuanya mengatakan sudah selesai, selesai sungguhan. Nah demikian juga yang saya maksudkan dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata engkau sembuh, engkau bisa sembuh, Tuhan Yesus punya otoritas. Karena dia Tuhan. Dia disebut dengan Jehovah Rapha. God is our healer. Tuhan penyembuh kita. Dia adalah Tuhan. Dia bangkit dari kematian. Dia punya kuasa. Dia punya kemampuan. Dia punya otoritas untuk mengatakan sesuatu. Dan itu adalah ya. Dan benar. Dan amin. Kalau Tuhan berkata, kamu sudah sembuh, kamu sembuh, kita akan sembuh. Jadi ini yang saya maksudkan. Kita bisa bergantung kepada Tuhan yang memberikan kesembuhan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, kita dapat menerima kesembuhan dengan mempercayai firman-Nya. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 8, tadi kita sudah baca ya. Kata Yesus kepada orang lumpuh ini yang sudah 38 tahun, kepadanya, kata Yesus kepadanya, kata Tuhan Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya, ini 3 kata yang luar biasa Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Bangun, ya, tidak hanya secara fisik, tapi bangun dari atau bangkit atau bangun dari keadaan putus asa dan putus harapan 38 tahun. Karena dia lumpuh dan tidak bisa berjalan, mungkin begitu dia mau bergerak, orang lain udah duluan masuk ke kolam tersebut. Ya. Tuhan bilang, bangkit dari keadaan keputusasaanmu, bangkit dari keputusharapanmu, keputusasaanmu, keputusharapanmu, keputusarang, ya, putus asa, putus arang, tidak punya pengharapan lagi, bangkit dari keadaan itu. Yang kedua, Tuhan bilang, angkatlah tilammu, ya. Luar biasa ya, Tuhan nggak mengatakan kepada orang ini sembuh ya. Tuhan nggak mengatakan, kau sembuh ya. Tapi Tuhan berkata, bangun. Bangkit dari keadaan keputusasaanmu. Angkatlah tilammu. Ya. Tilam ini bisa dianalogikan, alasan-alasan. Selama 38 tahun, dia mengalaskan tidurnya dengan tilamnya. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tilam itu juga kita bisa analogikan alasan. Ya. Ketika Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Dia nggak menjawab, saya mau sembuh Tuhan. Dia menjawab, Tuhan tidak ada yang tolong aku. Ketika air ini mulai bergerak, bergolak, orang udah duluan. Nah Tuhan bilang, angkat alasan-alasanmu. Angkat setiap excuses. Ya, alasan-alasan yang bisa diberikan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau bangkit dari keterpurukan kita harus bangkit dari keputusasaan kita. Kita harus mengangkat alasan-alasan yang kita bisa buat. Ya, kita bisa buat berbagai alasan kan. Kita paling pintar manusia, kita semua paling pintar buat alasan kan. Kenapa terlambat? Oh, jalannya macet. Ya, kalau jalannya macet, bangun lebih pagi. Kenapa terlambat? Oh, saya belum ini, saya belum, dan seterusnya. Kita paling pintar bikin alasan. Kenapa? Kamu mau sembuh nggak? Tuhan, nggak ada yang tolong aku, Tuhan. Nah, Tuhan bilang, angkat tilammu, angkat alasan-alasanmu, dan berjalanlah. Berjalan, mulailah melangkah maju. Ya, dalam kehidupan ini dengan tantangannya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah berjalan, kakinya kiri kanan kan, betul ya? Kita melangkah kaki kiri, lalu melangkah kaki kanan, kaki kiri lagi, kaki kanan lagi, dan seterusnya. Berjalanlah dalam kehidupan ini. Waktu kita berjalan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan ini, tidak semuanya baik. Ada hal yang tidak baik, betul ya? Betul nggak? Saya memberikan analogi seperti ini. Kita bernafas. Kita ambil nafas, dan kita keluarkan nafas kita. Nah, inilah kehidupan, berjalan.
kita bernafas mendatangkan kehidupan, kita berjalan dalam kehidupan ini. Kaki kiri mungkin melambangkan kita mengambil nafas, kaki kanan mungkin melambangkan kita mengeluarkan nafas. Kalau kaki kiri melambangkan kita mengalami hal-hal yang baik, kaki kanannya atau bisa dibalik ya, kaki kirinya atau kaki kanannya hal-hal yang tidak baik. Kehidupan ini menurut Rick Warren, ketika diwawancara, Rick Warren ini seorang penulis buku Purpose Driven Life yang sampai 50 juta kopi ditranslasi ke 80 negara bahasa di dunia ini, dan dia menjadi miliuner, ya. Di satu sisi dia begitu diberkati secara keuangan karena bukunya bestseller, ya. Dia yang mendoakan salah satu presiden Amerika ketika dilantik jadi presiden, kalau saya tidak salah Presiden Obama, dia yang berdoa. Pastor Rick Warren, dia berkata ketika ditanya ketika diinterview apa arti hidup ini, dia mengatakan sebagian orang mengartikan hidup ini seperti berjalan, kadang naik di bukit, di puncak, melambangkan hal yang baik, melambangkan mungkin kesuksesan, promosi, berkat, kesembuhan, sukacita, tapi juga hidup ini bisa turun lembah, turun bukit, melambangkan hal yang tidak enak, tidak baik, melambangkan hal-hal yang tidak nyaman, masalah yang harus dihadapi. Tapi bukankah itu kehidupan? Ya. Lalu dia memberikan analogi bagi saya kehidupan seperti rel kereta api, dia mengatakan rel kereta api. Ada sisi rel sebelah kiri, ada sisi rel sebelah kanan. Rel kereta api kan dua besi ya Bapak Ibu yang dihubungkan. Ada bantalannya, ada rel kiri, rel kanan. Ya. Kalau kiri melambangkan hal yang tidak baik, kanan melambangkan hal yang baik. Tapi hal yang tidak baik dan baik ini yang membuat kita maju terus. Ya. Ketika Tuhan bilang berjalanlah, kita maju ke depan. Kita melangkah kiri, kita melangkah ke kanan, kita melihat hal yang baik, kita melihat hal yang tidak baik. Rick Warren ketika dia menjadi miliuner, karena bukunya bestseller, ya, pada saat yang sama, istrinya kena kanker. Dan kita tahu kemudian salah satu anaknya bunuh diri, menembakkan pistol di kepalanya dan bunuh diri. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hidup ini, kita memang berharap hal-hal yang baik saja. Tapi pada kenyataannya, tidak selalu hal yang baik yang kita alami. Ada hal yang tidak baik, yang tidak mengenakan. Tadi saya memberikan analogi. Kalau kita bernafas, kalau Bapak Ibu, Saudara ambil nafas, bisa nggak kita hidup? Tarik nafas terus gitu loh, nggak keluarin. Nggak bisa ya, mendatangkan kehidupan juga. Ya, kita tarik nafas, ada nafas yang dikeluarkan. Demikian juga kita hembuskan nafas, nggak hembus terus kan, kita juga harus menarik nafas. Maksud saya, dalam hidup ini seperti itu. Seperti rel kereta api, hal yang baik, tidak baik. Ketika Tuhan berkata kepada orang lumpuh ini, bangun dari keputusasaanmu, 38 tahun, dia udah nggak punya harapan, nggak punya semangat. Bangun dari ketidaksemangatan, bangun dari putus asa. Angkat alasan-alasanmu dan berjalanlah. Ya. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan berkata, berfirman kepada orang lumpuh ini. Ya. Kita tidak hanya mempercayai identitas Tuhan Yesus sebagai penyembuh, tapi kita juga mempercayai firman-Nya bahwa Dia mau menyembuhkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan Dia mampu menyembuhkan kita seperti yang dikatakan oleh firman-Nya, seperti yang dijelaskan di Alkitab. Kita perlu memahami bahwa Tuhan Yesus kadang-kadang memerintahkan hal-hal yang mustahil, yang tidak masuk akal. Dalam ayat yang kita baca tadi, dia berkata, bangunlah. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan keadaan orang ini, dia 38 tahun, dia tidak bisa menggunakan kakinya dan tidak bisa berdiri. Waktu Tuhan bilang bangun, ini kan kontradiksi sekali dengan keadaannya. Mungkin dia berkata, saya tidak bisa bangun Tuhan.
Karena saya sudah tidak bisa berjalan 38 tahun. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, menarik ya, setiap hal yang detail di Alkitab itu mengandung makna. Ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, dia mengatakan 38 tahun. Kenapa 38 tahun? Kenapa bukan 28, 48, kenapa bukan 32, 35, dan seterusnya? Kenapa 38 tahun di sini? Pengkhotbah ini mengatakan sebenarnya dalam bahasa aslinya dikatakan 30 dan 8 tahun. Jadi bukan 38 tahun, tapi 30 dan 8 tahun. Orang ini. 30 melambangkan maturity, kedewasaan. Tuhan Yesus mulai melayani umur 30 tahun. 30 tahun, kedewasaan bukan berarti ketika seorang 18 tahun atau 21 tahun ulang tahun dia. 30 tahun berarti dia sudah matang sekali. Maturity. Jadi 30 tahun sudah selesailah penderitaanmu 30 tahun. Ya. Dan 8 dan 30 dan 8 bagi orang Yahudi adalah angka permulaan baru. Kenapa? Karena hari ke-7 Tuhan berhenti. Penciptaan 6 hari, hari ke-7 berhenti. Hari ke-8, it's a new beginning, permulaan baru. Jadi dengan tersirat di sini 38 tahun penderitaanmu sudah cukup hari ini, dan hari ini adalah permulaan yang baru dalam kehidupanmu. Ya. Nah, orang ini nggak bisa berjalan, nggak bisa berdiri. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan bangunlah, tetapi sebenarnya Tuhan Yesus berkata kamu bisa, karena aku yang berkata begitu, maka kamu akan bisa. Ingat Bapak Ibu, siapa yang mengatakan? Tergantung siapa yang mengatakan. Dia punya otoritas nggak untuk mengatakan hal itu? Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita perlu mempercayai firman Tuhan. Meskipun situasi yang kita alami berbalik belakang dengan situasi yang kita hadapi, apa yang kita percayai, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, berbalik belakang dengan apa yang ada di depan mata kita. Berbalik belakang dengan situasi yang ditunjukkan. Ya. Hanya karena kita belum sembuh, atau karena kita sakit selama beberapa tahun, atau kita punya masalah tadi ya, apakah masalah dalam kesehatan, keuangan, hubungan, mental, itu bukan berarti bahwa firman Tuhan tidak relevan dengan kehidupan kita saat ini. Karena pada akhirnya, kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita, memberikan kita harapan, ya, bahwa suatu hari kita akan menjadi utuh, kita akan menjadi sempurna, kita akan menjadi sembuh apapun keadaan kita. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan kita. Tidak hanya melalui praktek manusia, tetapi bahkan secara ajaib. Banyak orang disembuhkan di dalam Alkitab karena mereka percaya akan firman kesembuhan yang diucapkan kepada mereka. Karena orang cacat itu bertindak menurut apa yang Yesus katakan, dia disembuhkan. Dalam Alkitab, dalam Markus pasal 35, pria lumpuh sebelah tangannya disembuhkan. Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu. Dia mengulurkan tangannya dan tangannya benar-benar pulih. Dalam Matius pasal 8 ayat 2-3, Tuhan menyembuhkan seorang penyakit kusta. Seorang penderita kusta datang dan berlutut di hadapannya dan berkata, Tuhan, jika engkau berkenan, engkau dapat membuat saya bersih, membuat saya tahir. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu, dan Tuhan berkata, saya mau, saya bersedia. Terus Tuhan berkata, jadilah tahir. Ia segera sembuh dari penyakit kustanya dan menjadi tahir. Dalam Matius 9 ayat 6-7 tadi yang kita sudah baru baca, seorang yang lumpuh, di Matius 9 ayat 6-7. Bangunlah, ambillah tikarmu dan pulanglah. Dan pria itu bangun dan pulang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kuasa dalam perkataan. Firman yang Tuhan katakan, yang diucapkan, atau doa-doa yang Bapak Ibu ucapkan dengan penuh iman, itu sangat besar kuasanya. Yang sakit, kita bisa berkata sembuh. Teman atau kerabat kita yang belum diselamatkan, kita bisa katakan, engkau akan diselamatkan. Mungkin dompet kita yang kosong, kita bisa berkata, terisilah dompetnya. Atau rekening yang tidak ada uangnya, terisilah rekeningnya. Ada kuasa dalam perkataan kita. Ya. Teman yang keras kepala, kita bisa berkata, diubahkan. Bukan keras kepala lagi, akan lembut hatinya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kuasa dalam perkataan ini. Jadi saya mendorong kita semua menggunakan kuasa perkataan kita. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 18 ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, di dalam Matius 18 ayat 18 sampai 19 ini Tuhan memang berfirman kepada Petrus. Tuhan Yesus berfirman kepada Petrus. Ya. Di situ dikatakan, aku berkata kepada engkau Petrus, ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai jemaatku. Tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman memang untuk Petrus, tetapi di dalam bagian firman yang lain, ini saya tadi salah ya. Sebenarnya ini bukan Matius 18, ini slide-nya salah ya. Ini di firman yang lain di sebelumnya, tapi di firman yang lainnya lagi, Matius 18 ayat 18, di situ dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita coba melihat ya di dalam Injil Matius, ya. Jadi yang ini adalah Matius 16 ya. Matius 16 ayatnya sama. Ini Matius 16 bukan Matius 18. Ayatnya memang sama 18-19. Saya bacakan dari Alkitab. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya. Tetapi di bagian Matius 18, tadi Matius 16 ya, ini Matius 18 ayatnya juga sama. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan teks aslinya. Ya. Kalau tadi Matius 16-18 itu berkata untuk Petrus, tetapi dalam Matius 18-18 ini bukan kepada Petrus. Ini dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Yang saya lingkari, di situ dikatakan to you. Nah, kalau kita perhatikan, himin ya, itu bahasa Grikanya. Di situ keterangannya to you itu adalah D2P. D2P itu berarti datif. Datif itu kata benda. 2P itu maksudnya orang kedua jamak. Second person plural. 2 itu orang kedua, P itu plural. Ya, bukan singular, plural jamak. Jadi kepada kalian. Nah, itu diulangi lagi, you shall bind. You-nya di situ juga 2P, maksudnya orang kedua jamak, kalian. Itu diulangi lagi, you shall lose. Itu juga orang kedua jamak. Apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian? Perkataan Tuhan Yesus tadi di Matius 16 memang kepada Petrus. Tapi dalam Matius 18 bukan kepada Petrus. Waktu Tuhan berkata, aku berkata kepadamu di sini bukan singular, bukan tunggal, tapi jamak. Aku berkata kepada kalian, seharusnya terjemahannya. Sesungguhnya apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memperkatakan, kita melawan situasi yang ada di depan kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bisa berkata sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa berkata pulih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu jiwa kita bergolak gelisah, damai jiwaku. Kita bisa mengatakan,
hal di depan mata kita yang bertentangan dengan firman Tuhan menjadi selaras dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaan yang sekarang adalah, apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan kita? Sekarang masalahnya bukan kemampuan dan kemauan Tuhan Yesus. Tadi kita sudah belajar, Tuhan mau menyembuhkan yang sakit. Tuhan mau menyembuhkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan dia bukan hanya mau, tapi dia juga mampu. Dia Tuhan. Dia penyembuh. Dia sumber kasih karunia itu. Dia sumber anugerah itu. Dia bisa. Dia mampu melakukannya. Sekarang bukan masalahnya di Tuhan Yesus. Karena dia mau dan mampu. Pertanyaannya di kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah kita percaya bahwa Tuhan mampu mengeluarkan kita dari setiap situasi, keadaan, pergumulan kita yang kita hadapi pada hari ini? Atau kita kehilangan kepercayaan kita, harapan kita dalam situasi kita? Ya. Setelah menyembuhkan orang itu, orang lumpuh tadi, menarik untuk dicatat bahwa Tuhan Yesus memperingatkan dia untuk berhenti berbuat dosa. Dalam Yohanes pasal 5, 14-15. Jadi tadi yang disembuhkan di kolam Bethesda tadi itu, Tuhan cari lagi orangnya ketemu di Bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah, ayat ini memberitahukan kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa sangat mungkin orang bisa sembuh, tapi belum tentu mengenal Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Itulah sebabnya penyembuhan ajaib, tanda-tanda mujizat, kesembuhan, tanda mujizat itu adalah tanda untuk mengarahkan orang datang kepada Tuhan Yesus. Karena kesembuhan bukanlah tujuan akhir Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, penting bagi kita untuk melayani orang sebelum kita berdoa untuk dia disembuhkan. Kita berdoa agar mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam pengalaman saya mengembalakan, melayani, beberapa kali saya mendoakan orang yang sudah dying sekarat, yang sudah diambang kematian, dalam kesakitannya, apakah di rumah atau di beberapa kali di rumah sakit, di ruang ICU. Ya. Saya selalu mengajak orang itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tubuhnya bisa tidak disembuhkan, tubuhnya bisa tidak diselamatkan, tetapi yang penting jiwanya diselamatkan. Ketika mereka meninggal, tubuhnya mati, tapi jiwanya, nyawanya, rohnya akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang kekal dan bahagia. Yang paling penting tujuan akhirnya, kalau Tuhan tidak sembuhkan, yang penting adalah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhirnya, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk membawa kesembuhan saja, tetapi juga untuk memberikan kebebasan dari dosa. Ya. Tujuan Tuhan Yesus di sini bukan hanya untuk menyembuhkan semua orang. Tuhan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa mereka. Dan Tuhan Yesus sudah melakukannya di kayu salib, di mana kita hanya dapat menemukan kesembuhan, di mana kita tidak hanya dapat menemukan kesembuhan, tapi tujuan yang paling utama adalah pengampunan atas dosa-dosa kita. Nabi Yesaya menggambarkan, Yesaya ini hidup 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, dia menggambarkan ini nubuat, dan digenapi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Yesaya menggambarkan dia tertikam, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada pertukaran ilahi yang terjadi di kayu salib. Dosa kita diselesaikan, kutuk diselesaikan, penyakit kita diselesaikan, dan kegelapan dan maut
diselesaikan. Pertanyaannya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah Anda ingin sembuh? Tidak berbicara fisik ya, secara emosional, secara mental, secara apa saja yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Apakah Anda ingin sembuh? Dan kalau hari ini Tuhan Yesus bisa berbicara, dia berkata, sembuhlah engkau. Sembuh dari kesehatanmu, sembuh dari gangguan mentalmu, sembuh dari kelemahanmu, sembuh dari penyakitmu, sembuh dari apapun pergumulan yang Bapak, Ibu, saudara-saudari alami pada hari ini. Ini yang menjadi doa saya bagi kita semua pada pagi hari ini. Apapun pergumulan masalah yang Bapak, Ibu, saudara-saudari hadapi pada hari ini, kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus Tuhan yang bisa menolong kita, yang bisa menyembuhkan kita. Apakah itu kesehatan kita, gangguan mental kita, gangguan emosional kita, apakah itu masalah keuangan kita, masalah kelemahan kita. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, nama berdoa untuk seluruh jemaat-Mu pada minggu hari ini. Biar mata kami tertuju hanya kepada Engkau, Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat kami yang sanggup memulihkan kami. Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Tuhan yang sanggup mengeluarkan kami dari setiap situasi pergumulan yang kami hadapi dalam minggu-minggu ini, atau dalam masa-masa pandemi ini. Biar kami tidak putus harapan, kami tidak putus asa, kami tidak patah arang, tapi kami bangkit. Sama seperti Engkau berkata kepada orang lumpuh itu, bangkit dan angkat alasan-alasan-Mu. Angkat excuses, pembelaan diri kami Tuhan, alasan-alasan yang kami bisa buat. Dan kami berjalan maju dalam kehidupan ini. Kami bisa melihat hal yang baik dan tidak baik, tetapi kami tahu kami melangkah maju karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami, karena kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati.